Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji tentu hanya berhak kita panjatkan kepada Zat yang maha segalanya, yang maha pengampun terhadap seluruh makhluknya, terhadap seluruh manusia yang notabene penuh dengan dosa. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan juga kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarganya, kepada sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang ada di sini, insya Allah dengan penuh berharap tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, sangat senang banget, sangat bahagia bisa sampai pada hari Sabtu ya, insya Allah. Nggak kerasa ya udah Sabtu lagi dari pekan kemarin. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita bisa kumpul lagi di pekan ini, di hari Sabtu ini. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, insya Allah semua itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali luruskan niat kita ke sini menuntut ilmu, tentunya ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat nanti sampai ke akhiratnya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ikhwan, gimana kabarnya Ikhwan? Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dilancarkan yang mau tampil, yang belum tampil juga mudah-mudahan Allah mudahkan. Akhwat, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik semua ya, mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satupun. Dan selalu semangat tentunya, selalu semangat dalam kebaikan. Alhamdulillah, semenjak program Musa ini banyak apa ya? Mungkin banyak perubahan-perubahan yang dalam tanda petik ya, alhamdulillah positif. Apalagi Ikhwan kemarin kan udah di-push sama Abang ya nulis dan lain sebagainya. Tapi ada yang menarik. Jadi yang biasanya tuh store Quran ya biasanya. Anak tuh nunggu gitu kan, anak-anak tuh. Bang, madang. Anak mau store. Siap, alhamdulillah anak store. Kok nggak mulai kata anak tuh. Ternyata store materi. Jadi ada dua kondisi yang jadi mudah-mudahan jadi kebaikan lah. Ya itu bisa dikonfirmasi ke Yuhan. Jalan, insya Allah jalan, tetap jalan dan tidak menjadi apa ya, tidak menjadi hambatan lah mudah-mudahan. Nah itu pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti Abang Yusuf insya Allah akan membahas berkaitan dengan persona branding. Ada yang tahu? Ada hadiah nih? Nggak ada yang tahu? Persona branding. Persona apa? Kalau persona tuh kebayangnya apa? Pribadi ya. Branding? Jual. Ya, bolehlah. Jual diri, bukan dong. Jadi kita bagaimana kita bisa memunculkan keunikan mungkin ya, keunikan kekhasan dari diri kita masing-masing. Karena kan tiap orang Allah ciptakan berbeda. Berbeda kan? Ada di surat apa? Apa? Nah, apa bunyinya? Ada juga lupa. Ya, jadi kita tuh diciptakan berbeda suku, ras, agama, dan lain sebagainya agar kita kenal satu sama dengan yang lainnya. Bukan menjadi permusuhan, bukan juga menjadi
menjadi apa ya? Menjadi bahan bulian mungkin ya. Wah, si itu mah dari Sunda, dia mah dari Betawi. Nggak ada. Yang ada adalah kita tuh sama-sama hamba Allah. Yang membedakan apa? Iman dan takwa. Ya. Jadi Allah tuh nggak peduli rupa kita mau kayak gimana, kulit badan kita mau gimana. Yang membedakan hanyalah iman dan takwa. Ya, mudah-mudahan dalam rangka meningkatkan takwa, menyebar tadi kebermanfaatan yang lebih luas lagi untuk sekitar, untuk umat, kita belajar sama-sama, kita belajar bareng bagaimana sih tadi ya personal branding tuh. Nanti lebih jelasnya sama Abang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin juga Abang udah nge-review materi sendiri. Pas Abang ini, Abang tuh ngerasa kalau bicara kemarin terlalu cepat. Karena mungkin terburu-buru juga ya. Ngerasanya terburu-buru, jadi pas kemarin nge-review di YouTube tuh kayaknya terlalu cepat deh. Jadi mau konfirmasi nih, menurut kalian gimana kemarin? Apa terlalu cepat? Apa harus dipelanin lagi, dilambatin lagi, atau kayak gimana? Jadi ngerasanya gitu pas nonton, kok kayak gini. By the way, pada nonton nggak? Pada nge-review sendiri? Waduh. bisa nobar. Dilambatin lagi. Soalnya memang abangnya nggak terlalu nyaman kalau ngomong terlalu cepat. Malah kemarin pas ngelihat beberapa santri yang awalnya abang kira tersendat-sendat, pas ditonton enak juga gitu. Dengan banyak jeda seperti itu. Padahal ngeblank gitu jedanya. Tapi pas dengerin jadi enak. Kita bahas dulu kemarin ya beberapa materi yang berkaitan dengan pertemuan-pertemuan kemarin yang belum kebahas. Jadi yang pertama kita coba temukan dulu nih titik pertemuan antara stand up comedy sama ceramah. Kan ini kita makanya istilah-istilah stand up comedy. Nah, tapi sama kayak komedi gitu. Harus diingat ya, ceramah yang berkualitas itu tetap harus ada lagi-lagi premis atau punchline. Itu catatan abang, itu harus ada. Dan bedanya ini, punchline dalam komedi itu kan lucu, sedangkan punchline dalam ceramah itu dalil gitu. Itu yang nonjoknya gitu. Jadi komedi yang berkualitas memang komedi yang banyak lucunya, sedangkan ceramah yang berkualitas itu ceramah yang banyak dalilnya. Mangga kalau sekarang kalian mau dikombinasikan antara dalil dan lucu itu bagus. Tapi kalau kalian nggak punya kemampuan untuk berkomedi, nggak apa-apa, berarti banyakin dalil, wayahna gitu. Cuman tanpa premis sama setup itu, punchline itu nggak akan nonjok, tetap aja. Mau komedi kayak gimana selucu apapun punchline-nya, kalau premis sama setupnya nggak ada, itu jadi nggak lucu gitu. Atau nggak kena jadi nggak lucu. Contohnya aja gini misalkan. Dari sedotan. Bismillah, hahaha, nggak akan kena gitu. Ya lebay lah tuh. Tapi istilahnya gitu lah. Maksudnya premis sama setup tuh harus ada gitu dan harus kena. Kalau nggak kena nggak akan nonjok gitu si punchline-nya, pasti lewat. Nah ceramah juga sama. Kalau ceramah isinya dalil doang, itu akan sulit diterima sama pendengar. Ya kita lihatlah sekarang banyak ustadz-ustadz yang dalam ceramahnya tuh kan fikur Anil Karim, kalau Rasulullah kayak gitu kan. Terus-terusan akhirnya dicap sebagai ustadz radikal, dicekal masyarakat. Padahal ayat-ayatnya sakral dari Allah yang Maha Kekal. Kita nulis. Ya intinya mah gitu. Bahkan ustadz-ustadz juga yang banyak keluarin dalil tetap harus ada setupnya, harus ada premisnya, tetap nggak bisa gitu walaupun banyak dalilnya. Ya paham ya. Jadi punchline dalam komedi itu lucu, punchline dalam ceramah itu dalil. Dari itu catatannya. Terus kemarin siapa yang abang minta mempelajari soal one liner? Udah? Belum. Jadi abang kasih tahu ya, one liner itu salah satu metode penyampaian. Jadi teknik penyampaian dalam stand up comedy. One liner itu yaitu saat premis, setup dan punchline dikemas dalam satu kalimat yang singkat. Atau bahkan dalam satu, kalau sepanjang-panjangnya juga dalam paragraf, tapi paragrafnya singkat. Jadi langsung di situ ada punchline-nya.
Jadi one-liner kalau dibandingin dengan metode yang lain, itu pasti dia akan lebih banyak punchline-nya. Kalau kita contoh ustadz yang banyak punchline-nya itu, Gus Baha. Ngejelasin dalil. Ngejelasin dalil. Terus gitu kan, dalil lagi, keluar lagi dalil gitu. Banyak gitu punchline-nya. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi memang kalau kita istilahnya kayak Ustadz Agus yang kurang untuk ngelawaknya gitu kan, kurang ke arah itunya, pasti dibanyakin dalilnya. Ya, oke, gimana juga harus gitu. Ini abang bikin kemarin biar kebayang materi one-liner, tapi ini abang nggak bukan bidangnya ya. Materinya agak sedikit dewasa, nggak apa-apa ya? Ya, jadi emang untuk ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Biar kebayang. Ya, dicoba aja dulu ya. Soalnya ini bukan ini mah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya istri. Istri saya itu cantik banget. Tapi dulu. Kalau sekarang, cantik banget. Tapi kalau bukan jadi istri, jadi orang lain, teman kantor misalnya. Kenapa kayak gitu? Karena mata laki-laki itu banyak setannya. Ngelihat teman kantor suka jauh lebih terang benderang daripada istri sendiri. Kenapa? Karena ketemu dengan teman kantor itu siang-siang, ketemu istri malam-malam. Kan jam kantor siang. Terus gimana kalau misalkan ketemu sama teman kantornya malam-malam, jam kantornya digeser? Ya dia akan memperlakukan teman kantornya selayaknya seorang istri. Makanya hal ini cocok banget dengan peribahasa yang berbunyi, rumput tetangga itu selalu terlihat lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Iya kan? Apalagi kalau rumahnya nggak ada tamannya. Mau dibandingin sama apa? Rumput kita warnanya hitam, dibandingin sama yang warnanya hijau. Marmer maksudnya, marmernya warnanya hitam. Ini marmer, kan nggak ada rumputnya, nggak ada tamannya. Jangan negative thinking. Kalau makanya abang menyimpulkan, kalau kita mau melihat istri kita cantik, dia naudzubillah min dzalik, kita bayangkan kondisinya itu misalkan kita sudah bercerai. Naudzubillah min dzalik, ya sudah bercerai. Lalu pada suatu hari kita dipaksa untuk mengunjungi istri kita karena ada anak-anak di situ kan. Lalu tiba-tiba pas kita mengunjungi istri kita, kita lihat ternyata mantan istri kita tiba-tiba nggak sengaja keluar pakai baju seksi. Apa yang terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Kita langsung ngesot keluar rumah. Karena lelaki sejati adalah lelaki yang melihat. Karena lelaki yang sejati itu lelaki yang saat melihat orang yang bukan muhrimnya itu berpakaian seksi, dia akan mengalihkan pandangannya atau pergi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebayang ya one-liner ya? Premis atau punchline? Terus gitu. Itu abang nyatat sebenarnya ada 7. Tapi banyak yang nggak kena. Aduh. Ya sekarang kita masuk ke materi ya. Ada pertanyaan dulu nggak soal kemarin yang one-liner yang itu? Soal kemarin lah sebelum ke materi. Nggak ada? Aman? Oke. Jadi sekarang kita bahas dalam istilah stand up comedy disebut persona. Persona namanya. Jadi persona itu kalau istilah umumnya personal branding, tapi beda. Persona itu apa yang dibawa ke atas panggung. Gitu. Setiap dari kita kalau mau tampil di sini dan menarik, itu tetap harus punya yang namanya persona ini. Nah, persona itu dibentuk dari beberapa hal. Yang pertama cara berpakaian. Yang kedua cara kita bicara. Jadi kemarin ada yang aksen-aksen itu bagus.
Yang ketiga, isi materi. Pernah dibahas sama Adam. Ada yang khusus ngebahas soal pernikahan, ada yang khusus ngebahas itu persona. Gitu. Nah, kalimatnya ini mohon dicatat. Kalimat kuncinya, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Ulangi lagi ya. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Paham? Jadi kita nggak usah lah bersaing ke Ustadz Agus. Wah, saya akan lebih baik dari Ustadz Agus. Susah. Lebih beda aja gitu. Abang sendiri sampai sekarang masih terus-terusan mencari persona gitu. Kalau tampil harus kayak gimana, kecepatan bicara seperti apa, itu terus dicari. Gitu. Karena persona itu sendiri setiap waktunya itu memang kita harus cari, tapi dia juga akan berevolusi. Akan berubah dari waktu ke waktu. Contoh, persona yang berhasil berevolusi gimmick ya, atau gimmick lah kalau artis. Yang berhasil dari waktu ke waktu itu Deddy Corbuzier. Ya kan? Dari awalnya rambutnya kayak logo McD, gitu kan? Matanya diitemin gitu. Terus akhirnya berubah jadi kurus kayak Shaolin Soccer kan? Terus akhirnya sekarang gede kayak The Rock gitu. Cara bicaranya juga yang pertama kayak horor, terus ke sininya pas lagi di hitam putih awal-awal serius, sekarang jadi ngebodor wae kan. Dan semuanya berhasil gitu. Dan dia setelah 20 tahun dia cuma ganti 3 kali persona. Jadi walaupun berevolusi bukan berarti jadi kita ganti-ganti terus gitu. Jadi memang kita harus tentukan, tapi saat kita merasa tidak nyaman, saat kita merasa penonton sudah jenuh, ya kita ganti. Kita lihatlah banyak artis-artis yang memang dari dulu sampai sekarang itu gimmicknya atau personanya itu nggak diganti, akhirnya tenggelam gitu. Ustadz-ustadz juga sama, banyak ustadz-ustadz yang dari dulunya cara berpakaiannya seperti itu terus nggak ada perubahan, akhirnya turun juga gitu. Pamornya turun karena penonton sudah mulai jenuh dengan persona itu ya. Kita lihat ini ada 4 cara untuk membentuk sebuah persona. Yang pertama itu secara alami. Kita lihatlah secara alami Fajar. Fajar ini udah beda aja gitu. Dari sejak kita lihat juga nggak usah dibuat-buat, udah beda weh. Tapi beneran abang persona Fajar orang Jakarta nggak bisa bahasa Indonesia itu, wah luar biasa itu Jar. Unik banget. Aku kagum loh, bukan ngehina bener. Yang kedua, kita mencari yang paling nyaman dengan kita. Ini terjadi sama abang. Abang ini di Sahal, kalau lagi ngumpul di orang-orang Sahal gitu, sama ustadz-ustadz segala macam, yang lain pakai baju koko gitu kan. Abang ya gini pakaiannya gitu. Nah ini jadi karakter, jadi beda sendiri gitu. Kan kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu, koko, lihat abang pakai hoodie, ya hoodie. Yang ketiga itu yang sesuai dengan karakter kita. Yang sesuai dengan karakter ini, misalkan orang Medan ini nggak mungkin saat maju ke depan make lemah lembut, nggak mungkin, pasti marah-marah, pasti dengan bahasa-bahasa yang lantang gitu. Contoh yang berhasil ustazahnya paling Mama Dede gitu kan. Kalau komika, kalau komedian banyak dengan gimmick marah-marah, dengan persona marah-marah itu banyak yang berhasil. Tapi kalau ustazah kayaknya untuk sekarang yang marah-marah dan berhasil Mama Dede. Gitu. Yang keempat itu dibuat-buat. Tapi abang pribadi memang nggak suka yang keempat ini. Walaupun ada. Salah satu yang dibuat-buat itu sekarang Aldi Taher. Tahu Aldi Taher? Nisa Sapian gitu kan. Nah itu Aldi Taher dibuat-buat dan awalnya nggak berhasil, tapi sekarang akhir-akhir ini jadi berhasil gitu. Setelah bertahun-tahun dia cobain, dia kekeh gitu dengan persona rada ngacoknya gitu. Terus Dilan Cepmek tahu? Nah itu juga nggak bertahan lama kan, karena itu dibuat-buat. Dia aslinya nggak kayak gitu. Jadi nanti abang usahain ya di sini. Masing-masing dari kalian ini harus punya persona. Nanti kita coba bentuklah personanya masing-masing gitu. Bagaimana cara penyampaiannya biar sesuai dengan dirinya sendiri gitu kan, biar nggak kemana-mana gitu ya. Kayak kemarin udah dilihat gitu kan, ada yang
tepuk-tepuk tangan gitu kan. Itu udah nanti kita gimana caranya, apakah harus diubah sedikit atau kayak gimana, atau kita tebelin di situ gitu kan. Ada yang dengan cara bicaranya, nada bicaranya, ada yang kayak anak-anak, nanti kita coba atur materinya, mungkin selamanya jadi anak-anak nanti kan di materinya, nggak apa-apa gitu. Terus yang kemarin kayak ibu TK gitu, nggak apa-apa gitu. Nanti mungkin udah kebayang sama aku ya, materinya mungkin nanti akan banyak nanya penonton. Terakhirnya disisain atau satu suku kata di terakhir kayak ngajarin anak TK. Ya, kita beriman kepada Allah. Nah, gitu. Ya itu bisa gitu. Nanti kita cobain lah. Semuanya harus dapat, semuanya harus punya persona yang cocok lah sama masing-masing. Termasuk yang datar-datar aja. Kita cari jalan keluarnya biar bisa bagus. Makanya itu abang izin untuk sekarang mungkin ada 10 orang, 5 orang. Mungkin minggu depan kita ubah formatnya jadi 2 orang. Tapi kita bedah materinya secara menyeluruh. Dan cara penyampaiannya gitunya, jadi dilatihnya, jadi langsung dipraktekin di sini. Ada yang harus diubah, misalkan kagoknya di mana, itu langsung dipraktekin di sini sampai akhirnya bisa. Ya mudah-mudahan 1 orang setengah jam cukup gitu. Terus ini abang izin ya, kekurangan abang sama Adam kan memang tidak punya, untuk sekarang belum ada kurikulum yang jelas. Jadi kalau kedepannya mungkin nggak ada materi yang disampaikan, aku mau ngetes materi gitu. Dan minta masukan dari kalian. Kan selama ini kalian diem-diem aja tuh. Nerima-nerima aja aku ngomong apa gitu. Nanti minta masukan. Bayangannya gini. Abang teh lagi ngebentuk personanya itu kalau di antara kalian ini orang yang sudah lama belajar Islam tapi nggak ngerti-ngerti gitu, udah bertahun-tahun belajar agama tapi nggak baung we gitu. Nah kalau di masyarakat umum ininya masyarakat umum yang tobat gitu. Jadi dua itu, jadi bisa ke sini bisa ke sana gitu. Makanya materinya kalau di sini agak bahaya, kalau di sana justru cenderungnya lebih aman gitu. Gitu ya. Ya, makasih Bang. Tadi materi yang singkat, padat, yang mudah-mudahan bisa dimengerti. Kira-kira nangkap nggak tadi? Bolehlah seorang. Maksudnya tadi Abang nangkap nggak perwakilan? Akhwat? Tuh kan, apa Cina? Gak manatin. Apa? Langsung apa? Iya tadi Abang kan nyampein. Nah kira-kira nangkap nggak? Nangkap insya Allah ya? Ikhwan? Ya. Jadi kurang lebihnya memang butuh ini ya, butuh latihan, butuh untuk terus dicoba. Jadi kayak kita mungkin kalau akhwat suka masak nggak? Oh enggak, Masya Allah. Masya Allah. Ikhwan misalkan suka main bola atau apa gitu, yang masak ya atau apa, pasti dia tuh nggak akan jadi sekali percobaan. Pasti bakalan sering, bakalan terus dicari apa nih yang kurangnya, terus nyamannya di mana, terus apalagi sukanya apa. Nah itu penting, kita menyampaikan yang kita suka, ya nggak, bener kan? Kalau misalkan anak, nah tuh nggak suka apa ya? Nggak suka politik lah, taruhlah gitu ya, nggak suka politik. Padahal mah seneng, tapi kebanyakan lah nggak suka politik. Dipaksa nyampein politik, kan bakalan gak enak ya, kepaksa gitu. Nah kita coba cari materi yang dekat sama kita, cari yang karakter yang dekat sama kita. Nah itu melatih kita menggali sudah sekenal apa diri kita tuh sama diri kita sendiri gitu. Karena yang repot tuh gitu, kita nggak kenal diri sendiri. Ya mau siapa yang kenalin coba? Kalau kita nggak kenal sama satu orang mah ada yang kenalin, kita kenal. Tapi kalau kita nggak kenal sama diri sendiri, kalau kita nggak menggali selamanya akan kenal. Nah itu mungkin sedikit tambahan. Sekarang langsung aja kita ke acara inti.
Ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Oke. Ayo. Alvin. Gas kuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan dulu ya. Nama saya Alvin Mubarok, asal dari Asrama Oren. Mungkin waktu ini saya ingin sedikit sharing tentang ilmu hadis. Yang dimana hadis ini menerangkan tentang bab nasihat, nasihat. Yang dimana Rasulullah berkata kan, agama ini adalah agama nasihat, ad-dinu nasihat. Maka saya tertarik dengan bab ini karena ada 5 nasihat. Mungkin hadis ini udah ada yang yang tahu mungkin, karena hadis pun ini udah familiar. Astagfirullah. Langsung saja. Ja'a Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, faqala, ya Muhammad. Yang pertama ya. Ya Muhammad, isma' syi'ta fa innaka mayyit. Ya Muhammad, hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, kau akan menjadi mayit. Ada yang tahu mayit apa? Zombie katanya tuh. Zombie. Mayit itu orang mati ya, calon. Orang bijak berkata, orang yang paling pintar itu bukan orang yang paling banyak ilmunya, tetapi tidak diamalkan. Akan tetapi, orang yang pintar itu adalah orang yang yang memikirkan kematiannya, sehingga dampak kepada dirinya sendiri, beramal soleh, mempersiapkan amalan-amalan untuk nanti pulang. Itu orang pintar itu. Dan mungkin pada hakikatnya manusia itu diciptakan untuk beribadah. Di Quran surat Ad-Dariyat ayat 56 dijelaskan, wa ma khalaqtul wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu pada hakikatnya. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, a'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Perbuatlah suka hatimu, ya, kata Jibril kepada Nabi Muhammad. Perbuatlah suka hatimu, tapi ingat, kamu akan memperoleh ataupun kamu akan mendapatkan balasan dari apa yang kamu kerjakan. Ya. Allah mempunyai sifat di dalam di sekian banyak sifat Allah, 99 sifatnya Allah, ada salah satu yang mungkin bisa mewakili dari hadis tersebut. Yaitu Allah mempunyai sifat yang namanya sifat itu adalah al-adil. Maha adil. Ya. Segala tingkah perilaku kita ataupun pekerjaan kita di dunia ini akan dibalas dengan seadil-adilnya di akhirat kelak. Ya. Oleh karena itu pikirkan menjadi bahan evaluasi untuk kita. Yang ketiga apa? Man ahbabta fa innaka mafariqah. Cintailah siapa saja yang kamu cintai, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Ya. Mau itu pacar ataupun siapapun itu, ya. Cintailah, tapi ingat kamu akan berpisah dengannya. Cukuplah bagi kalian itu adalah Allah yang tidak akan mengecewakan. Karena berharap kepada manusia akan menimbulkan salah satu rasa, yaitu kekecewaan. Oleh karena itu, cukuplah bagi Allah, ya. Yang keempat ialah summa qala, kemudian berkata lagi Jibril, ya Muhammad, saraful mu'minina qiyamul lail. Sungguhnya kemuliaan dari seorang mukmin itu ialah dilihat dari salat malamnya, ya. Dari banyaknya kemuliaan, ya. Salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan cara salat malam tadi. Jibril itu kayaknya ngasih tahu ataupun ngasih contoh salah satu untuk mendapatkan kemuliaan itu dengan cara tadi qiyamul lail, dengan salat malam. Insyaallah mungkin di sini mukanya udah terlihat muka-muka suka tahajud, ya. Bukan muka-muka suka tidur gitu, ya. Insyaallah. Ya, insyaallah lah. Yang kelima, ini yang terakhir. Yang kelima wa'izuhu istighna'uhu 'anin nas. Dan kehormatannya terletak kepada ketidakbergantungannya dia kepada manusia, ya. Cukuplah Allah untuk meminta. Allahus Samad. Cukuplah hanya Allah tempat memintamu, ya, tidak ada yang lain. Lalu
bagaimana dengan meminta jajan ke orang tua? Yaitu beda lagi. Tapi tempat berharap, meminta dan lain-lain hanya untuk Allah. Ini udah berapa lagi? 2 menit lagi. Coba ngerti di sini? 5 poin tadi. Ya. Yang ke satu poinnya apa? Orang yang paling pintar itu adalah orang yang selalu mengingat kematiannya. Yang kedua apa? A'mal ma syi'ta fa innaka bukan majziyun bi. Segala perbuatan kita yang di dunia ini, entah itu perilaku ataupun sikap kita, akan diberi balasan. Entah itu baik dengan baik, baik akan dibalas dengan baik, buruk akan diberikan juga kepada buruk. Yang ketiga apa? Cinta itu apa? Ya. Ada pepatah nih, penutupan pepatah. Cinta, 2 kemungkinan cinta. Cinta itu, cintalah yang mengantarkan seorang ke dalam kebahagiaan, dan cinta pula yang mengantarkan seorang dalam kesengsaraan. Oleh itu jangan ya, jangan dulu. Kalau belum kuat jangan. Mungkin cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah bagus banget. Nggak ada masukan. Cuman memang kelihatan tegang aja. Tegang wajar ya. Kalau kita nggak tegang justru ya lagi-lagi kalau nggak tegang bukan manusia. Kemarin sempat sharing sama Adam videonya Denny Cagur, tahu Denny Cagur? Denny Cagur kemarin dia show stand up pertamanya di Jambore stand up Indo. Nah itu dia tegang banget, padahal dia pelawak senior, udah berpengalaman, tapi begitu show tetap tegang sampai muntah-muntah. Denny Cagur sampai muntah-muntah, sampai sama istrinya tadi dipuk-puk gitu. Kamu bisa sayang, kamu bisa. Wah, so sweet lah pokoknya. Kalau lihat videonya so sweet gitu. Cuman intinya di situ kita lihat gimana seorang yang sudah pro pun tegangnya pasti gitu. Tapi bagaimana cara kita ngolah ketegangan itu sampai akhirnya bisa menyampaikan, itu udah bagus terus. Ya next, Ahwat. Adam nggak ada masukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Ajis Siraju, asalnya dari Malut. Ada yang tahu Malut? Maluku Utara. Iya benar. Ada yang pernah ke Malut? Ada yang pernah ke Malut nggak? Masa sih? Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan ya, sehingga kita tidak dapat menghitungnya satu persatu saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam tak lupa kita hanturkan kepada baginda besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdirinya saya di sini ingin menceritakan sedikit pengalaman saya, karena saya tuh nggak sempat menulis materi, jadi ya mau cerita aja. Jadi saya mau cerita tentang pertama kali saya tinggal di asrama Menjalega. Waktu pertama saya datang ke asrama Menjalega itu, saya sama teman saya, sama ibu saya juga. Kami itu pas datang disambut dengan baik ya, Masya Allah, baik banget. Ya, singkat ceritanya, kita kan dari Maluku, sedangkan yang di asrama Menjalega tuh semuanya tuh dari kota gitu. Dari jadi bahasa mereka tuh beda sama kita gitu. Terus kita tuh kalau ditanya sama mereka pakai bahasa Indonesia, kita tuh suka bingung mau ngejawabnya gimana. Kalau pakai bahasa Maluku tuh nanti mereka gak ngerti gitu, gimana ya. Terus kalau ditanya-tanya tuh aku tuh suka diam sama
iyain doang karena aku emang kaku mau jawab pakai bahasa Indonesia karena aku nggak pernah pakai bahasa Indonesia waktu di Maluku, di pondok juga nggak pernah pakai gitu, jadi ya gitu. Dah pas itu aku sama teman aku namanya Laila. kita ke kamar, kita ke kamar, terus kita berdua tuh ngobrol, terus aku bilang ke Laila gini, Laila, bagaimana ini? Tondo ada taman di sini. Akan Tondo bertaman dengan orang bagaimana? Terus kata Laila tuh gini, iya Fani bagaimana nih? Terus dari situ tuh kita udah pasrah banget gitu ya. Kita tuh kayak ya udah nggak punya teman juga nggak apa-apa, kita berdua aja gitu. Terus iya, tapi nggak apa-apa lah ya, kita berdua aja. Tapi kata Laila tuh gini, masa sih sampai 3 tahun kita tinggal di sini nggak ada teman, gimana tuh? Iya juga. Terus ternyata rencana Allah tuh baik gitu. Beberapa hari kita tinggal di asrama Manjalega, kita kan sering sama mereka, sering dengar mereka tuh ngobrol-ngobrol gitu ya, walaupun ada yang pakai bahasa Sunda, tapi kita kalau nggak ngerti ya kita tanya tuh artinya apa gitu ya. Terus kita tuh lama-lama bisa lancar deh bahasa Indonesianya, alhamdulillah. Padahal pertama tuh kita tuh nggak bisa, pokoknya tuh kaku banget, nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Bukan nggak bisa sama sekali, tapi takut salah gimana ya gitu ya. Pokoknya susah bahasa Indonesia itu menurut aku waktu pertama kesini ya. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah bisa ya seperti sekarang ini. Biasa juga pakai bahasa Maluku, tapi sekarang udah enggak. Dari situ kita tuh bisa mengambil pelajarannya ya gitu. Bukan karena kita tuh beda bahasa terus kita tuh nggak bisa berteman gitu ya. Kita tuh walaupun beda bahasa kita tuh tetap harus berteman. Kita tuh kalau nggak tahu ya ditanya atau belajar bahasa mereka, begitu juga mereka kalau nggak tahu ya belajar bahasa kita biar kita sama-sama melestarikan bahasa gitu ya. Apa lagi ya? Bilang apa coba? Udah makan belum? Gampang kok, itu gampang, cuman gini doang. Dengerin dong biar tahu, kalian biar tahu gini. Udah makan belum? Itu tuh bahasa Malukunya gini, sumakan kabolom gitu. Iya gitu. Iya itu belum makan apa belum gitu deh, kira-kira gitu. Nggak tahu maksudnya. Yang lembut itu yang lembut. Nggak ada Maluku yang kasar-kasar, nggak ada. Yang Maluku mah lembut-lembut. Ini waktunya masih lama nggak sih? 1 menit lagi. Ada yang ingin bertanya nggak? Nggak ada. Ya udah deh. Udah aku tutup aja ya. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya sekian ya. Maaf ya kalau ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya udah bagus, apalagi pas terakhir pas sudah mulai ini ya, mulai nggak tegang lagi. Ngomong-ngomong bahasa kalbu itu bagus. Yang pas meraktekin ngomong dalam hati itu bagus. Terus pas ngobrol sama teman juga namanya impersonate. Impersonate tuh apa ya? Niru lah gitu, meraktekin, meragain. Gak apa-apa kita emang meragain percakapan gitu bagus. Terus apalagi ya? Kekurangannya ini sih tadi
harusnya pas ngomongin bahasa daerah materinya tuh bisa dimasukin langsung, jangan nggak nunggu ditanya dulu. Jadi belajar bahasa Maluku Utara, misalkan, contohnya seperti ini gitu, langsung dicontohin gitu, langsung contohin itu sebenarnya itu kurang dalam menurut aku. Terus yang kedua tuh tadi yang bisa diiniin orang-orang kan kalau mikir orang Maluku itu kayak haji hitam gitu kan, segala macam. Bukan rasis ini mah, emang beda-beda, orang Indonesia kan beda-beda. Itu kan pendapat orang seperti itu bisa dimasukin. Orang-orang nggak ada yang nyangka kalau aku tuh orang Maluku Utara, padahal kan orang-orang nyangkanya orang Maluku Utara sama kayak warna baju aku gitu. Tapi kan nggak kayak gitu teman-teman, gitu bisa lah ya. Ya udah bagus lah. Cuman di materinya itu menurut aku bisa didalemin ke 11 itu. Kayak yang udah 5 tahun di Bandung nggak kelihatan bahasa daerahnya. Tadi tuh ketika lihat Alvin sama siapa tadi teh? Ya, Fanny ya. Siapa? Fanny. Ya. Mungkin karena akhwat mungkin. Jadi storytellingnya tuh lebih dapat. Kayak yang ya kita ngalir aja nyerita gitu. Kalau Alvin kan tadi bagus juga, betul-betul ya orasi gitu. Maksudnya dalil segala macam dan ada kata-kata, rangkaian kata-kata gitu. Cuman sebetulnya tadi tuh kalau dipaduin tuh mantap itu, bagus banget. Jadi nggak cuman, jadi kurangnya Alvin tadi tuh di storytellingnya. Padahal itu tadi banyak banget materinya, apalagi tentang cita-cita. Itu sangat banyak contoh kasusnya. Dan bakalan lebih relate lagi sama kita. Apalagi yang ya usia-usia segini mah. Tadi juga agak gimana gitu ya. Cuman ya gimana lagi udah. Nah tadi Kak Fanny tadi ini ngomongin hikmahnya di mana ini ya tadi tuh mikir gitu kan. Ya, tapi di sisi lain juga ada sesuatu kelebihan, yaitu tadi storytellingnya, dan kuat banget itu, tebal banget jadi jelas gitu maksudnya tadi. Keresahan beliau ketika di sini takut nggak ada teman dan lain sebagainya, ternyata enggak gitu kan. Apa yang kita pikirin ternyata nggak kayak gitu. Itu bagus banget. Paling nanti tambah lagi dicari, mungkin karena nggak nulis mungkin ya, belum nyiapin, belum kira-kira hikmahnya di mana nih, terus disambungnya kemana gitu. Terus satu lagi dari kemarin tuh belum pernah ada yang pakai teknik analogi. Jadi kita ngejelasin misalkan sesuatu yang butuh untuk diumpamakan, biar orang tuh lebih nangkap. Kayak misal gini, kita ngebahas tentang rizki, bahwa rizki itu setiap orang yang dari lahir sampai meninggalnya itu udah Allah tentukan. Nah kita tuh dari kemarin tuh belum ada yang dengar penganalogian ini. Jadi rizki itu kayak bayangan. Ibaratnya mau kita nyemplung ke air, naik ke gunung, terus berenang kemana ke sini, itu akan ngikutin. Gitu kan ya, rizki gitu ya. Nah kan kira-kira lebih paham ketika anak ngejelasin rizki adalah bla 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 bla, atau lebih kena kalau misalkan pakai analogi kan ya, langsung tak, oh iya ternyata rizki itu kita enggak effort gimana juga dia akan nyamperin, maut, jodoh, harta, benda dan lain sebagainya. Nah itu sih, jadi bolehlah nanti jadi masukan ya, biar lebih mantap lagi si materinya. Jadi maksud kita tuh nyampe ke audiens. Nah itu aja lah, mungkin mudah-mudahan ada yang bisa diambil. Ya gitu, kurang lebihnya. Berarti sekarang Ikhwan. Siapa dulu? Hadi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di public speaking pada sore hari ini. Salawat berserta salam tak bosan-bosannya dan tak jenuh-jenuhnya kita haturkan pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad yang mana telah membawa kita dari jurang-jurang kekafiran menuju puncak-puncak keimanan yang dapat kita rasakan pada sore hari ini. Gimana ya awalannya? Apakah saya ingin bertanya, apakah teman-teman mengetahui apa itu Islam, iman, dan ihsan? Belum. Tayyib. Saya akan menjelaskan. Saya akan membawakan hadis. Karena hadis ini terlalu panjang, makanya saya diam dulu. Makanya saya akan membawa. Diam dulu ya Allah. Karena hadis ini terlalu panjang, makanya saya akan menjadikan sebuah cerita agar sedikit mudah dipahami. An Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibnul Khattab berkata, astagfirullahaladzim, berkata, ketika kami dengan Rasulullah sedang duduk-duduk, datanglah seorang lelaki yang berpakaian putih dan berambut hitam legam. Kemudian laki-laki tersebut duduk di hadapan Rasulullah sehingga lututnya menyentuh lutut Rasulullah. Kemudian nggak bisa disontohin. Kemudian tangannya di atas paha Rasulullah sambil berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, fa'akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Kemudian Nabi Muhammad berkata, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, engkau menunaikan zakat, dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan engkau ke Baitullah jika engkau mampu. Kemudian laki-laki tersebut berkata, engkau benar. Dan Umar ibnul Khattab dan sahabat-sahabat lainnya pun heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi, ya Muhammad, fa'akhbirni anil iman. Kemudian Nabi Muhammad pun berkata, engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, engkau beriman kepada rasul-rasulnya, engkau beriman kepada hari kiamat, dan engkau beriman kepada qadar baik dan buruknya. Kemudian lelaki tersebut membenarkan lagi. Lelaki tersebut bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, katanya. Kata Nabi Muhammad, beribadahlah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tetapi apabila kau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya ia melihatmu, katanya. Kemudian lelaki tersebut bertanya lagi, astagfirullah, bertanya, fa akhbirni anil yaumil qiyamah, beritahu aku tentang hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Kemudian laki-laki tersebut berkata,
beritahu aku tanda-tandanya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, apabila ada seorang budak yang melahirkan tuannya, kemudian ada seorang yang berpakaian compang-camping, yang kurang hartanya dan mengembala domba, berlomba-lomba membangun bangunannya megah. Itu kata Nabi Muhammad. Kemudian laki-laki tersebut pergi. Kemudian setelah beberapa saat kepergian laki-laki tersebut, Nabi Muhammad berkata kepada Umar, "Ya Umar, apakah engkau tahu siapa yang datang barusan?" Kata Umar, "Allah dan Rasul lebih mengetahuinya." Kemudian kata Rasulullah, "Itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu mengajarkanmu tentang agamamu." Barakallahu li wa lakum. Riwayat dari Rawahu Muslim ya riwayatnya. Apa? Woi, itu panjang itu. Dalam kitab Arba'in itu hadis nomor 2 ya. Udah itu panjang masalahnya. Udah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomong sehari-hari kayak gini. Oh bukan itu tadi. Jadi aku ngelihat pesantren. Dulu pesantren di mana? Hah? Oh di muka. Cara ceramahnya template pondok pesantren. Nyadar nggak? Iya, itu kita diajarin di pondok pesantren. Kalau pondok pesantren kayak gitu, kayak Zainuddin MZ lah. Gitu. Tapi aku ngelihat bukan diri kamu, ngerti nggak? Soalnya pas protes sama penonton beda nadanya. Pas marah-marah beda nadanya. Itu lebih kena, malah ketawa. Terus kalau penonton lagi ketawa jangan di stop, nikmatin aja. Itu teh ketawa itu berarti lagi kasih tepuk tangan katakanlah kayak gitu. Soalnya kalau tadi penonton dimarahin gara-gara ketawa sama gitu. Tapi itu lucu banget sih yang mau nyebutin hadis terus tapi hadisnya terlalu panjang, itu lucu banget, baru nggak nyangka. Jadi kalau penonton udah mulai ketawa gara-gara itu udah nikmatin aja ketawanya, suruh selesai dulu gitu. Terus beberapa kali lupa dalil ya. Oh lu. Iya pas ini kayak yang lupa gitu pas mau nyebutin Arabnya lupa. Nah itu ya harus jago ngeles lah. Kalau lupa mending nggak usah aja gitu, nggak usah dipakai aja. Dari pas pertama misalkan apal artinya aja, apal kira-kira seperti ini ya, kira-kira seperti ini, nggak usah disebutin, dipaksain gitu. Kalaupun lupa ngeles, misalkan cara ngelesnya tuh dulu tuh pernah siapa ya, ustadz siapa ya, nggak tahu di Sahal, nggak tahu di mana. Jadi nanya ke penonton artinya apa, ada yang tahu? Nggak ada. Kalian aja nggak tahu apalagi saya. Ketawa semua penontonnya. Terus habis itu ingat ustadznya. tapi ngasih waktu dia buat mikir dulu. Arabnya apa ya, itu keren banget sih waktu itu ngedenger. Jadi memang harus pintar-pintar ngeles kalau di depan. Pas ngobrol sama penonton bagus, pas ngobrol sama penonton, bagus pas ngobrol sama penonton. Seandainya semuanya kayak gitu, nggak ngikutin template Zainuddin MZ, bagus sebenarnya. Ya. Jadi bukan nggak bagus caranya kayak gitu, tapi berapa banyak sih orang yang cara ceramahnya kayak gitu? Ya kita nggak akan beda sama orang lain kan, lagi-lagi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Gitu. Kalau ngadu dalil ya kita susah menangnya gitu. Ya, kalau tadi kamu marah-marah dari pertama lucu gitu kan. Pesannya insya Allah nyampe gitu. Kamu unik gitu. Gitu kan. Apalagi mukanya kayak yang ngantuk gitu kan. itu bisa digodok gitu. Dengan ngantuk, dengan itu wajahnya ngantuk gitu kan. Kamu itu aja tabelin di situ gitu. Wow, keren banget. Ada ustadz pas ceramah ngantuk kan mana ada gitu kan.
Ya, iya bagus kan, orang lain ngelihatnya kayak gitu. Itu kan bagus kalau ngomong. Iya. Ada masukan, Dam? Ya udah, mangga Ahwat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang udah ngasih kita nikmat siang dan malam. Dan tidak lupa walaupun kadang-kadang nikmat Allah itu sering kita lalaikan. Dan Allah tuh tetap ngasih kita nikmat walaupun kita sering melalaikan perintah-perintah Allah itu. Salam serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi penutup para nabi, Nabiullah yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana beliau telah mengeluarkan kita dari zaman yang serba dengan kejahilian menuju zaman yang serba dengan kecanggihan ini. Akan tetapi, walaupun kita berada di zaman yang serba dengan kecanggihan ini, tapi kita juga diliputi dengan berbagai macam fitnah. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ulfania Ramadhania. Saya berasal dari Bima. Tapi banyak orang-orang bilang, Bima itu di mana sih? Bima itu di NTT ya? Padahal Bima itu di NTB. Sebelumnya mau tanya dulu sama teman-teman. Teman-teman ada yang lagi ngerasa sedih atau punya masalah, atau ada yang lagi gembira nih? Jadi di sini saya ingin menceritakan sebuah kisah inspirasi tentang sang bijak dan tunggak emas yang sudah tua renta. Pada suatu hari, sang bijak mendatangi seorang tukang emas yang sudah tua renta dan meminta kepadanya untuk dibuatkan sebuah cincin dan menuliskan sesuatu di dalamnya. Sang bijak berpesan, tuliskanlah sesuatu yang bisa disimpulkan dari seluruh pengalaman dan pelajaran hidupmu agar menjadi pelajaran untuk hidupku. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, sang tukang emas ini berpikir dan meratapi tulisan apa sih yang bagus tulisan apa sih yang patut gitu untuk ditulis di cincin itu. Sehingga pada akhirnya, ketika tukang emas ini sudah mengetahui gitu tulisan apa yang patut untuk dituliskan, lantas setelah itu dia memberikan cincin tersebut kepada sang bijak. Dengan tersenyum, sang bijak membaca tulisan tersebut. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak isi tulisannya apa? Bunyinya, this too shall pass. Iya, jangan dulu. Jadi artinya, yang ini pun akan berlalu. Setelah sang bijak membaca tulisan tersebut, dia bingung gitu, dia heran, apa sih maksud dari tulisan ini? Kok tukang emas ini tuh tulisnya kayak gini gitu. Tatkala ketika suatu hari sang bijak ini mendapatkan sebuah masalah yang sangat pekik dalam kehidupannya, tanpa disengaja dia membaca tulisan yang di cincin tersebut. Kemudian dia pun menjadi lebih tenang. Dan begitu pun sebaliknya, ketika dia sedang bersenang-senang, tatkala dia tanpa sengaja membaca tulisan di cincin tersebut, dan dia pun menjadi lebih rendah diri. Jadi teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil dari cerita barusan yaitu, ketika kita lagi punya masalah, jalani dan lalui, jangan terlalu bersedih. Karena biasanya sih emang gitu. Biasanya orang-orang hebat itu lahir dari situasi yang sulit. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita dalam keadaan yang gembira, senang, itu tuh hal yang patut kita syukuri dan kita nikmati. Tapi jangan sampai dengan kegembiraan itu, kesenangan itu membuat kita sampai lupa diri. Akan itu, tetaplah sejuk di tempat yang panas, tetaplah manis di tempat yang pahit, tetaplah merasa kecil walaupun sudah menjadi besar, dan tetaplah merasa tenang walaupun kita tuh berada di tengah badai yang sangat hebat.
Karena sesuatu yang ada di dunia ini tuh nggak ada yang nggak ada yang bakalan abadi kecuali sang pemilik kehidupannya itu siapa coba? Ya, kita. This too shall pass. Selamat menikmati agenda muhadarah santri ini, dan yang ini pun akan berlalu. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Masih ada waktu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya boleh, mau tanya apa? Bahasa Bima. Misalnya apa coba? Apa dulu? Perkenalkan. Ngaranahu Ulfa. Nahu dari Bojo. Nahu dari Bojo, suku Bojo, tapi dari Bima. suku Bojo, tapi kota Bima gitu. Tapi pulau Sumbawa. Provinsi NTB. Nahu GEAK asrama Majalengka. Ada lagi. Ada lagi. Ada ya? Itu aja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Karena segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kekhilafan datangnya dari saya mohon ampun kepada Allah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaifa كيف حالكم؟ إن شاء الله. أولا وهذا شيء مهم جدا، هيا أدعوكم ونفسي أن نشكر إلى الله تعالى. هيا نشكر إلى الله تعالى الذي قد أنعمنا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ولا نستطيع أن نحتسب نعمته لأن الله قد يقول في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ثانيا الصلاة والسلام على نبينا المصطفى وهو الصادق المصدوق وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد يخرجنا من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويخرجنا من زمن المهين إلى الزمن السليم والكريم والأمين. وثالثا أشكر إليكم بأنكم قد تجتمعون في هذا المكان وتستأذنني أن أقوم في هذا الأمام. أشكر إليكم بجزاكم الله خيرا كثيرا. عسى الله أن يجعل بينكم وبينكن مودة إن شاء الله. آمين. Fahimtum? Gak apa-apa, nanti terbiasa dengan bahasa Arab ya. Insya Allah. Nah, sebelumnya saya di sini mau membahas suatu pembahasan yang mungkin menarik untuk dibahas, yaitu yang saya kasih judul yaitu Kiat Sukses ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, ngomongin sukses nih. Apa sih yang terbesit di dalam benak kita? Atau apa sih sukses yang ada di dalam pikiran kita? Jadi orang kaya? Punya banyak uang? Punya banyak mobil atau rumah? Kemudian, atau mungkin punya istri yang cantik, ya kan?
Ya, mungkin itu memang sukses, tapi ini suksesnya dalam urusan duniawi ya. Rasulullah tuh gak berharap kita jadi orang-orang yang seperti yang tadi disebutkan. Rasulullah itu pengennya kita umatnya beliau bisa bersama-sama dengan beliau di surganya kelak, kemudian dapat berkumpul dengan beliau di telaga Al-Kautsarnya. Beliau kemudian saling bergandengan tangan menuju Tuhannya kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin dengan perkara-perkara yang tadi ya, contoh kita butuh uang untuk menyambung hidup, kemudian kita butuh rumah untuk bisa melindungi kita dari terik panasnya matahari dan hujan, dan mungkin kita juga butuh suami atau istri untuk bisa saling support, ya kan? Tapi apabila dengan hal-hal tersebut bisa menjadikan kita lalai dengan tujuan pertama kita, yaitu masuk surga, ya buat apa? Kemudian ini yang jadi poin dari judul kita yang tadi, yaitu kiat sukses ala Rasulullah SAW, sebagaimana yang beliau sabdakan di hadisnya beliau yang berbunyi, taraktu fikum amrayn lan tadillu tamassaktum bihima wa huwa kitabullahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sama Nabi dikatakan dan ditegaskan dengan memakai kata lan, yang artinya tidak akan pernah, lan tadillu, tidak akan pernah kalian untuk tersesat. Nah, ya jadi teman-teman, kita di sini ya, di Sahal ini sedang mempelajari dua hal tersebut. Maka dari itu, tanamkan pada diri kita, yakinkan diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sukses. Entah sekarang, besok, lusa, maupun di masa yang akan datang. Yakinkan diri kita itu adalah orang-orang yang sukses. Satu lagi, mungkin jangan cuma dihafalkan atau bahkan cuma dibaca doang ya. Kalau bisa dan harus bisa diamalkan, kemudian ditadabburi agar bisa meresap ke dalam hati. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Hah? Tadabbur. Oh, tadabbur itu adalah mendalami, menghayati setiap firman-firman-Nya Allah, yang dengan tadabbur tersebut kita dapat jadi tenang, jadi dapat merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ya. Kemudian ada pertanyaan? Oh, apa? Silahkan. Kesuksesan yang sebenarnya itu apa? Ya? Kesuksesan yang sebenarnya. Kesuksesan yang sebenarnya itu tertera di dalam surat Al-Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannati faqad faz. Barang siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah adalah kemenangan yang sebenarnya atau kesuksesan yang sebenarnya. Mungkin karena telah habisnya waktu, saya cukupkan penyampaian saya pada kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Kalau bisa dikritik dan dikasih saran, karena saya orangnya terbuka. Ngaca enggak? Ya, saya Karal Abdan Syukro izin pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pembukaannya paket komplit. Abang apa nanya-nanya dan nggak paham ya. 3 menit tadi. 3 menit Arab doang, semua orang udah pada kemana. Jadi saat bicara, lihat tuh kondisi penontonnya gitu. Kita gini.
kalau itu dibawa di khutbah Jumat itu harus gitu kan, karena tidak akan ada yang mendengarkan. beneran seperti itu, dibawakan di khutbah Jumat. Tapi kalau misal lagi kayak gini, lagi orang hadir untuk ngedengerin kita, itu akan bikin energinya habis duluan pembukaan itu gitu. Jadi dipakainya nanti pas khutbah Jumat aja. Terus memang ya itulah, kita harus pinter-pinter lihat kondisinya, ini santri-santrinya pada ngerti atau enggak gitu. Bisi kalau siapa yang ngerti tadi pas di awal-awal? %50 ada ngerti? Iya gitu ya. Jadi lihat kondisi penontonnya. Jangan sampai kita hadir di sini malah ngebebanin penonton gitu. Ya bismillah. Harus diapresiasi memang tadi, Masya Allah ya. Ketika kita punya sesuatu apapun itu, entah itu bisa bahasa Arab, bisa bahasa Jerman, bahasa Inggris, boleh untuk kita show-kan lah mungkin. Tapi ingat, inti daripada komunikasi adalah orang paham. Nah itu. Jadi bukannya nggak boleh, memang untuk suasana-suasana atau kondisi-kondisi tertentu tuh untuk menarik attention, menarik orang tuh biar merhatiin kita memang perlu. Cuman jangan lupakan esensinya, bahwa kita tuh memahamkan orang tuh biar bisa ide kita biar bisa dimengerti oleh orang-orang atau audiens. Makanya pengen nanya dulu nih, yang backgroundnya dari umum ada nggak? Satu, dari maksudnya SMK kah atau SMA? Banyak? Background pondok? Dari, nah itu, rata-rata pondok atau pondok ya? Ya alhamdulillah, berarti kalau gitu bisa lah, masih aman gitu. Cuman untuk nanti terjun di masyarakat itu, masyarakat ini sangat bermacam-macam. Ada tukang beca, ada tukang cacing, tukang teuing, tukang apa lagi ya, tukang apa aja lah. Nah itu nggak akan dipungkiri, kita tuh bakalan nemu orang-orang yang kayak gitu. Makanya penting banget selain kita nulis materi, kita juga melihat audiens kita. Misalkan nih, oh ini rata-rata dari pondok atau rata-rata backgroundnya dari sekolah umum. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan materinya. Nah itu makanya udah nice lah, bagus banget. Apa? Jamil, Masya Allah. Jamil Jidan, Masya Allah. Jadi belajar kan? Walaupun masih ada yang ngaminin tadi ya. Amin. Ngomong apa ini? Amin. Nah itu meminimalisir kesalahpahaman orang. Itu penting. Itu aja lah paling. Ya, mohon maaf. Insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Selanjutnya akhwat ya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan muhadharah santri. Salawat dan salam mari kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Nuraya Salmin. Tadi udah disebutkan oleh teman saya, ya, sama-sama dari Maluku. Iya. Asal dari Maluku Utara. Beda ya, Maluku Utara sama Papua. Jangan disama-samain ya. Beda tuh orangnya. Ya. Aku punya tebak-tebakan nih sebelum masuk ke materinya. Yang pertama, menjaga apa yang mendapat pahala. Ayo coba. Bukan. Apa ayo? Emang ada sih emang. Oh, Masya Allah. Ya, menjaga apa yang pahala itu menjaga pandangan dari apa yang Allah haramkan dari kita, yaitu bukan mahram kita, bukan hanya orang tapi film atau yang sering lewat di sosial media yang zaman sekarang kita ini kan banyak gitu ya, banyak dikeluarin yang hal-hal yang tidak baik yang kita
yang Allah haramkan gitu untuk kita saksikan gitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ghafir ayat 19 yang berbunyi, ya'lamu kha'inata a'yuni wa ma takhfis sudur, yang artinya dia Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi pandangan mata yang khianat ini bagaimana ya? Yang pertama tadi disebutkan memandang perempuan yang bukan mahram kita. Atau jaga tuh ya pandangan kita, jaga ya pandangan mata, apalagi aku yang di mukanya. Jadi mata itu adalah dosa yang sering kita mata adalah dosa yang sering terjadi di keseharian kita. Apalagi dengan zaman sekarang ini yang mudah diakses, yang udah mudah gitu ya, mudah diakses segala hal. Tapi kita jangan salahin zaman, karena zaman itu masing-masing mempunyai ujiannya sendiri. Karena itu kita harus mujahadah, perjuangan keras untuk bisa agar mata kita itu terjaga dari apa yang Allah haramkan untuk kita. Jangan dimasya-masya Allah, ini aku lupa. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Raudah Al-Muhibbin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hati kita itu sebagai cerminan, telah menjadikan mata kita itu sebagai cerminan hati. Mata itu sebagai pemimpin. Ketika mata kita tidak terkendali, maka hati pun tidak ikut terkendali, karena mata kita memandang hal-hal yang diharamkan Allah gitu. Sebaliknya, ketika mata kita terjaga, maka hati pun akan ikut terjaga. Maka mata kita karena udah disebutkan dalam kitab tadi, mata itu sebagai cerminan hati. Jadi, kenapa disebutkan mata sebagai cerminan hati? Karena itu, ketika mata kita tidak menjaga, ketika kita duduk nih di depan rumah, terus ada perempuan atau laki-laki ganteng yang manis gitu ya, lewat gitu, tiba-tiba nggak sengaja kelihat, ih masya Allah ya, masya Allah, terus ajan, wudhu terus sholat, pas siap-siap sholat nih, siap-siap, terus Allahu Akbar, langsung lewat tuh. Ih, tadi wanita tadi tuh, masya Allah ya, ini tadi masya Allah, cantik pisan, ganteng pisannya. Aduh, stop. Itu jadi tadi yang niatnya sholat mau khusyuk, tapi tiba-tiba nggak jadi khusyuk karena penglihatan tadi nggak bisa dijaga, nggak bisa nundukin hal-hal yang diharapkan Allah gitu. Intinya, kita tuh harus bisa mengendalikan mata kita, karena mata kita itu bisa mengganggu ibadah-ibadah kita. Yang tadi ingin melakukan ibadah yang khusyuk, tapi tidak khusyuk karena itu mata tidak terjaga. Sebelum aku tutup, aku mau pantun. Buah mangga, buah manggis, makanya lupa berdoa. Memandang wanita dan laki-laki emang manis, tapi mengandung dosa. Astagfirullahaladzim. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita mendapat izin dari Allah kumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan rahmat ya. Maka dari itu yang jauh mendekat, yang dekat merapat, agar persaudaraan dan ukhuwah kita makin taat dan makin erat. Salawat serta salam tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad. Dengan seizin para ustadz, saya di sini akan menyampaikan sebuah kisah yang mungkin tidak terdapat dalam sekolah atau skripsi. Ini hanya edukasi yang belum pasti. Al-Kisah, hiduplah seorang anak menapaki jejak kehidupan dari latar belakang keluarga yang tidak kaya, kurang miskin, ya cukup sederhana lah. Kisah ini dimulai ketika ia memasuki senior high school atau SMA, dan ia selalu merasa dari elementary high school, dari SD sampai SMA, ia merasa kok hidup kayak gini-gini aja gitu. Ya capek bener. Bukan karena anak ini merasa bodoh, tapi anak ini adalah kenapa ya kayak ada yang ngeganjel hidup itu gini-gini aja gitu. Dan dia bukan murid yang rajin gitu, tapi hanya dia tuh rajin malas-malasan dan rajin bermain. Mungkin dalam otaknya tertanamkan kata-kata yang mengatakan kayak nikmatin aja dulu lah masa muda ini dengan bermain. Mungkin saat tua ntar kita akan susah bermain, kata temannya. Ada yang berkata seperti itu. Lalu ya memikirkan karena dia terus sering bermain hingga lupa ujian kelulusan sebentar lagi akan dimulai. Dan dia terus bermain, tidak belajar, tidak mengulang materi yang telah guru sampaikan di sekolahnya ketika di rumah, dan ia bermain terus-terusan. Alhasil ketika ujian, ia tetap mengerjakan ujian tersebut sendirian. Tetapi soal jawaban ia kerjakan secara berdiskusi dengan teman samping, kanan, depan, belakang. Ya sendirian tuh kayak nulis nama, kelas, dan nomor peserta di meja kan. Nah, hal tersebut ia lakukan sejak SD, mungkin kelas 5 sampai kelas 6 lah, sampai SMA. Dan setelah beberapa kemudian ia lulus, ia secara tidak sengaja bertemu dengan teman-teman lamanya yang kebanyakan dari lulusan pesantren. Ketika itu ada acara kayak reuni gitu, teman pesantrennya itu sebagai MC. Dia bilang pakai bahasa agak ada guanya gitu, kenapa hidup gua gini-gini aja bro gitu. Nah, dan dia kepikiran karena kata-kata tersebut sangat relate dengan pertanyaan yang sebelumnya ia katakan. Langsung ia memikirkan, oh iya, apa ya, mungkin selama ini saya suka sholat tapi sholatnya tetap telat, atau mungkin bahkan salah niat, atau bahkan salah niat mungkin karena ingin dipuji orang seperti ria tersebut. Nah, setelah itu mungkin dia pikirkan, jika dekat dengan pedoman seluruh umat yaitu Al-Quran, apalagi dekat dengan Allah Sang Maha pemberi nikmat dan pemberi rahmat. Lalu ia coba tilawah dulu, sementara kan sebelumnya belum pernah coba tilawah. Ia coba tilawah Qurannya yang udah agak berdebu karena jarang dibuka. Coba tilawah terus. Dia mencoba program yang one day one juz gitu, sehari 1 juz, dan dia mengulang hafalan-hafalan yang telah ia hafal sebelumnya. Dan saat hari ke-7 ia menemukan ayat yang sangat menjawab pertanyaan tersebut. Faqala wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Al-ayah. Untuk kedua kalinya saya akan memperkenalkan diri saya lagi. Iya.
Nama saya Muhammad Rodin. Jadi tapi tulisannya itu cuma Muhrodin. Muhrodin. Nggak pakai spasi. Muhrodin. Dulu ceritanya tuh gini. Gimana? Spenduk yang catat apa kayak kependudukan itu spenduk ya. Yes, Capil. Sama aja. Nah, itu ceritanya dulu itu ada kesalahan input data. Jadi harusnya terus spasi terus Rodin gitu. Nah, berhubung ya udah mau ya udahlah gitulah. Ya, berhubung Dukcapil itu agak ribet ya kan apa operasinya gitu. Kalau harus Mas ini salah ini apa biaya gitu. Iya, ya pasti lah gitu ya udahlah ya kan DKK juga akhirnya diganti. Tapi ya bukan salah di spenduk juga gitu. Karena aku tadi cuma ngarang. Itu nggak benar. Mau belajar bohong dari siapa ini? Nggak tahu kenapa nama aku cuma Muhrodin. Takdir. Udah rekam lagi. Udah nggak mau istirahat. Jangan nyalahin spenduk ya. Takdir aja nggak apa-apa. Terima aja. Pasrahkan. Nah, terus ya itu tadi jadi nama saya Muhammad Rodin dan saya berasal dari suku Jawa. Jawa naon? Sebagai Jawa lah. Sebagai orang Iki Jawa. Jawa. Ya. Walaupun saya lahir di Bandung di Lampung. Walaupun saya terlahir di Lampung, tapi kedua orang tua saya itu asli Jawa gitu. Jawa Timur sama Jawa Tengah. Makanya saya sebut saya itu orang Jawa Tulen gitu. Tulen. Ya gitu. Yang saya juga berbahasa Jawa setiap hari, berbudaya Jawa juga. Makanya saya Masya Allah. Nah, sebagai orang Jawa Tulen, saya itu bangga dengan budaya Jawa, dengan suku Jawa. Kenapa? Yang pertama itu karena suku Jawa itu kunci gede. Hah? Gede naon heula? Gede apanya? Penduduknya banyak. Oh iya. Banyak. Alias mayoritas lah ya. Masya Allah. Raja Jawa. Raja. Memang nyatanya gitu. Nyatanya. Terus yang kedua apa yang buat saya senang bangga Apa itu? Yang kedua yaitu Rame. kepribadian orang Jawa itu suka apa coba? Mudut. Aku nggak tahu kan orang mau nebak. Kepribadian orang Jawa itu suka merantau. Makanya di setiap pulau di Indonesia ya kalian cari aja pulau yang nggak tahu Jawa itu pulau apa coba lihat. Pulau Warteg. Pasti Pulau Warteg. Bahkan di luar negeri juga banyak orang Jawa yang kan kayak yang full Jawa misalnya ada. Di Banten juga ada pulau. Itu bahasanya kan Mana? Jawa Banten. Banten. Oh iya. Pulau. Aduh getek. Terus Geli tadi orang gigi mantep jadi kita itu sebagai orang Jawa itu mau kemana-mana itu ya gampang gitu, nyaman gitu kan, mau ke Batam misalnya. Karena di sana banyak orang Jawa, jadi ya kayak pindah tempat doang gitu, kayak ke rumah saudara sendiri gitu kan ya. Karena banyak orang Jawa juga di sana. Tapi selain bangga dengan budaya Jawa, saya juga kadang resah gitu. Resah. Aku merasa. Kenapa kok risih? Yang pertama, Astagfirullahaladzim ya Allah. Apa? Orang Jawa sering banget disalahin. Sering banget jadi kambing hitam. Antep boti. Sering di dicanda-candain gitu Jawa. Dicet. Oh dicet. Biar kalian percaya saya kasih contoh. Jangan. Misalnya kita lagi main ML. ML lah. Oh. Ini kayaknya yang ngerti cuma Ikhwan doang. Masya Allah. Awat ge main deh. Saya tuh. Jadi Asli tanya orangnya. Itu main. Legend itu kan 5 versus 5. 5 tim kita, 5 tim lawan musuh. Ya udah. Nah, ketika dari tim kita ada yang mainnya ngetrol, nggak jelas ngawat gerusak-gerusuk, itu pasti ada yang ketik ngechat gitu. Jawa. Nah, kayak gini misalnya. Bang orang Jawa ya? Jawa dark system. Jawa nggak lain. Jawa beban. Ya Jawa, mohon maaf ya Jawa yatim misalnya. Sering banget jadi sering banget. Karena saya main game gitu juga ya. Ya sering gitu saya dapat kayak, tapi bukan saya yang beban, bukan saya. Masya Allah. Kayak gitu. Saya kayak tersinggung kayak, kenapa sih emang sang Jawa itu apa sih gitu?
Ya. Kan yang beban dia tuh, kenapa Jawa ini disalahin gitu. Emang Jawa bisa ngomong enggak ya? Contoh kedua nih, Contoh kedua. Kalian tahu kan video terawih tercepat di dunia? Wah iya. Jawa lagi. Jawa kau. Terawih tercepat di dunia itu tahu kan? Orang Jawa. Yang Ramadan kemarin sempat viral. Kemarinnya lagi juga sempat viral. Nah. Yang nggak tahu tuh karangnya. Jawa lagi, Jawa lagi. Amin. Amin dulu mana? Amin. Nah itu. Itu saya lihat itu di TikTok itu ada ratusan ribu orang komen. Ratusan ribu yang itu orangnya juga lama. Jadi average rata-ratanya itu komennya itu apa coba? Ya Jawa, masih Jawa. Ya yang Jawa agak lain lah, Jawa bid'ah lah. Jawa agak lain nih Pak. Bentar lagi. Sorry. Nah ya itu tadi kenapa Jawa itu selalu disalin gitu? Padahal itu kan yang Jawa cuma satu mungkin satu musola atau satu masjid. Jawa nih. Itu seluruh agak lain depan. Agak lain ini. Jangan itulah bro. Jangan nangis lah, jangan nangis. Aduh, kok kalau pelawai. Kalau pelawai. Ya itu tadi. Jadi pesannya apa ya? Enggak tahu pesannya apa. Apa ya? Ya kami nggak marah sih. Bukan kami sih, aku sebagai orang Jawa tuh nggak marah sebenarnya. Ya fine aja dan gitu. Karena selain suka marah atau kepribadian orang Jawa itu juga sabar. Masya Allah. Ya contohnya lihat sendiri lah. Sing sabar ya boy. Lihat sendiri contohnya. Biasa aja contohnya. Ya itu tadi ya, kami nggak marah kok ya. Kami sadar kami itu mayoritas ya kan. Ya, karena saking banyaknya orang, jadi persentase kesalahan juga akan semakin besar. Karena orangnya paling banyak. Nah, gitu. Jadi kesimpulannya ya stop resist, stop hate it. Karena kita semua Jawa. Nah, Jawa. Please saling respect Jawa. budaya. Hidup Jawa. Semoga dari saya Waalaikumsalam. Hidup Jawa. Sahal, sahabat Al-Quran.